Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaida, NIM akhir 327. Dan perkenalkan, nama saya Ainur Rozi, NIM akhir 311. Di sini kami akan membahas tentang peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Berdasarkan karakteristiknya, pekerja memiliki banyak sekali perbedaan. Kadang ada yang memiliki sifat kerja keras, rajin, perbedaan kultur dan budaya. Semua itu bisa diakomodasi dengan perbuatan peraturan perusahaan. Umumnya, peraturan perusahaan yang dimiliki akan berbeda satu dengan yang lain. Tentu saja hal ini berkaitan dengan tempat perusahaan berdiri atau dikarenakannya perbedaan tujuan perusahaan. Peraturan perusahaan berisi tentang pedoman bagi pengusaha dan pekerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peraturan perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan kerja yang baik dan harmonis dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan kelangsungan usaha. Tiap-tiap pengusaha yang memiliki sekurang-kurangnya 10 pekerja wajib memiliki peraturan perusahaan. Menurut pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan wajib memuat. Yang pertama yaitu memuat hak dan kewajiban dari pengusaha, yang mana tentu saja hal ini adalah mutlak dicantumkan. Pengusaha sebagai orang yang mempekerjakan berhak untuk menerima hasil pekerja secara maksimal sebagai hak pemberi kerja atau pengusaha. Imbal baliknya, sebagai pengusaha harus memberi gaji yang layak atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Nah, apa aja sih hak dan kewajiban pengusaha? Yang pertama yaitu hak pengusaha, yang mana hak pengusaha yaitu membuat perjanjian kerja, mendapatkan hasil kerja dari pekerja, menegakkan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu apa aja kewajiban pengusaha? Kewajiban pengusaha yang pertama yaitu membayar upah, yang kedua memberikan jaminan sosial, yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas kesejahteraan. Nah, yang kedua kita bahas yaitu hak dan kewajiban pekerja. Yang mana pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan produk berhak mendapatkan upah serta pekerjaannya selesai. Tentu saja hal ini diimbangi dengan kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Di sini kita akan membahas hak dan kewajiban pekerja. Apa aja sih hak dan kewajiban pekerja itu? Yang pertama yaitu hak pekerja, yang mana pekerja itu mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Yang kedua yaitu memiliki waktu kerja yang manusiawi. Yang ketiga yaitu kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Lalu apa aja kewajiban sebagai pekerja? Yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu mematuhi segala peraturan yang berlaku di tempat kerja. Yang ketiga yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan perusahaan. Yang ketiga yaitu syarat kerja. Syarat kerja berbicara mengenai perusahaan, ada standarisasi sendiri untuk masuk ke dalamnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan hanya menerima lulusan dari teknik mesin untuk bekerja sebagai operator. Yang keempat yaitu tata tertib perusahaan, yang mana tata tertib perusahaan ini dalam perusahaan yang diterbitkan di dalamnya mengandung tata tertib. Hal ini dimaksud agar terjadi keselarasan dan menghindari konflik antara pekerja. Yang kelima yaitu jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, yang mana setiap perusahaan yang dibuat memuat jangka waktu yang berlaku. Jangka waktu ini berisi penjelasan
bahwa peraturan perusahaan hanya mengikat pekerjaan yang bekerja. Mereka yang telah resign atau pensiun sudah tidak terikat dengan peraturan tersebut. Selain itu, peraturan akan diberlakukan selama 2 tahun dan harus relevan kembali. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan pembuatan peraturan perusahaan, di mana pembuatan peraturan perusahaan sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Dasar hukumnya peraturan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Selain membuat kewajiban, pembuatan peraturan perusahaan di dalamnya juga memuat sanksi jika hal ini tidak dilakukan. Tahapan pembuatan peraturan juga sudah dijabarkan secara rinci di dalam undang-undang tersebut, yang dimana di dalam undang-undang ini ada 3 tahapan pembuatan. Yang pertama, pembuatan peraturan. Peraturan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk membuat draft. Ini harus berisi poin-poin mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan karyawan, tata tertib, syarat bekerja, dan jangka waktu peraturan berlaku. Terus yang nomor 2, mengenai memintakan saran perwakilan karyawan. Walaupun merupakan hak perusahaan dalam pembuatan, memintakan saran terhadap isi peraturan kepada karyawan diperbolehkan. Tentu saja perusahaan dan karyawan berhak memberikan atau tidak memberikan saran kepada perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Proses memintakan saran hanya dibatasi selama 14 hari. Jika tidak ada tanggung jawab dari wakil, karyawan perusahaan berhak mengajukan pengesahan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Terus yang ketiga, pengesahan. Peraturan perusahaan harus disahkan Menteri Ketenagakerjaan sebelum diberlakukan. Biasanya akan disahkan dalam jangka waktu 30 hari. Setelah berkas diterima, berkas yang dikirimkan ke Menteri antara lain yaitu yang pertama, permohonan tertulis dilengkapi dengan profil perusahaan. Yang kedua, naskah peraturan perusahaan dikirim rangkap 3 yang sudah ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang. Terus yang ketiga, 3 surat keterangan telah diminta saran dan pendapat wakil pekerja atau serikat buruh. Cara pengesahan peraturan-peraturan ini, yang pertama, ngisi dokumen permohonan pengesahan peraturan-peraturan. Terus mengirimkan permohonan pengesahan peraturan beserta naskah atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk diverifikasi. Terus yang selanjutnya, apabila hasil verifikasi disetujui, maka diberikan surat keutusan. Pengesahan atau peraturan-peraturan ini dalam kurang maksimal 30 hari kerja peraturan-peraturan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan ini memiliki jangka waktu 2 tahun dan wajib diperbarui. Namun tidak wajib apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama PKB. Menurut pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana di dalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan mengenai sanksi yang dimaksud adalah sanksi
denda sebesar 5 juta sampai dengan 50 juta atas pelanggaran dalam pasal 111 ayat 3 mengenai jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan tersebut. Adapun sanksi denda yang kedua sebesar 5 juta sampai 50 juta atas pelanggaran dalam pasal 114 mengenai kewajiban pengusahaan untuk memberitahukan dan menjelaskan terdalam isi peraturan serta memberikan naskah peraturan-peraturan kepada pekerja. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cukup